Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah geometri bidang datar akan membahas irisan kerucut pada bagian elips. Pertama-tama yang saya hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah geometri bidang datar yaitu Ibu Nurma Izati MPD, dan teman-teman sekalian yang saya hormati. Oke, kelompok 5 beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri Muhammad Hamdan Gidijati dengan NIM 2108105003. Yang kedua ada Siti Ardi Iklima 2108105012. Dan yang ketiga ada Siva Alivia Rifani 2108105016. Dan yang keempat ada Nabila Zahrani 2108105023. Lalu ada Khairul Rijal 2108105033. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kita mengingat bahwa materi sebelumnya, kelompok sebelumnya itu sebuah kerucut yang diiris dari beberapa sudut dapat menghasilkan beberapa bentuk lingkaran. Lingkaran dapat beberapa bentuk. Yang pertama lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Kerucut yang diiris mendatar akan membentuk lingkaran, sedangkan kerucut yang diiris dengan kemiringan sudut tertentu akan membentuk elips. Selanjutnya materi pada persamaan sederhana akan dibahas oleh Siva Alifia Rifani. Bahasan pertama, persamaan sederhana elips. Pengetahuan awal. Persamaan elips dipengaruhi pusat elips, sumbu mayor elips, dan sumbu minor elips. Persamaan elips dengan pusat O 0,0 tentu akan memiliki bentuk persamaan yang berbeda dengan elips pada pusat P, A, B. Persamaan sederhana elips. Elips merupakan tempat kedudukan titik P, sehingga perbandingan jarak dari titik P ke titik tertentu atau fokus F dan terhadap garis tertentu atau direktrik adalah tetap sama dengan E, dengan E lebih kecil dari 1 atau E eksentrisitas. Misalkan akan dicari persamaan elips dengan fokus F1 dan direktriksnya D. Kemudian akan kita buat sketsa grafiknya seperti pada di gambar. Langkah-langkah membuat sketsa grafik. Yang pertama, buat melalui titik tertentu F garis M tegak lurus terhadap garis tertentu D. Garis M memotong di D. Kedua, ambil titik V1 dan V2 pada garis M sehingga dipenuhi mutlak V1 V2 sama dengan E mutlak V1D. E lebih kecil dari 1 dan mutlak V2 V1 sama dengan E V2D. Jadi titik V1 dan V2 pada elips seperti pada di gambar. Ketiga, tentukan titik C sebagai titik tengah V1 dan V2 seperti pada di gambar. Lalu yang keempat, garis M kita ambil sebagai sumbu X dan garis yang melalui C tegak lurus M kita ambil sebagai sumbu Y. Jadi titik C merupakan titik pangkal O 0,0. Dalam hal lain, garis M dapat pula dipilih sebagai sumbu Y dan garis C tegak lurus M sebagai sumbu X. Dari gambar, misalkan mutlak C F1 sama dengan C dan mutlak C V1 sama dengan A, jadi A lebih besar dari C, maka didapat mutlak V2 F2 sama dengan E mutlak V2D. Mutlak V1 F1 sama dengan E mutlak V1D. Mutlak V2 F1 dikurangi mutlak V1 F1 sama dengan E mutlak V2 V1. Mutlak A plus C dikurangi A min C sama dengan E 2A. C sama dengan AE. Dari mutlak V1 F1 sama dengan E mutlak V1D, maka didapat A min C sama dengan E V1D. V1D sama dengan A min C per E.
Berarti mutlak CB sama dengan mutlak C V1 plus V1D. D sama dengan A plus A min C per E. Sama dengan AE plus A min C per E. D sama dengan A per E. Jadi persamaan direktrix D, X sama dengan A per E dengan E lebih kecil dari 1 dan AE lebih kecil dari A lebih kecil dari A pangkat R per E. Sekarang kita ambil sampel sembarang titik P, X, Y yang terletak pada elips. Maka mutlak P F1 per P aksen sama dengan E. Mutlak P F1 dikurangi E mutlak P aksen X dikurangi 0 pangkat 2 ditambah Y min 0 pangkat 2 sama dengan E mutlak X min A per E. Akar X dikurangi 0 pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan EX dikurangi A. X dikurangi AE pangkat 2 sama dengan Y. X dikurangi AE pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 sama dengan EX dikurangi A kuadrat. X kuadrat dikurangi 2AEX ditambah A kuadrat E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi 2AEX ditambah E kuadrat X kuadrat. X kuadrat dikali 1 dikurangi E kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 dikurangi E kuadrat. X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per A pangkat 2 dikali 1 dikurangi E pangkat 2 sama dengan 1. Jika kita misalkan B sama dengan akar dari 1 dikurangi E pangkat 2, maka didapat persamaan elips seperti berikut. X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Karena C sama dengan AE, maka hubungan di antara A, B, dan C adalah B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi C kuadrat. Demikian pula sebaliknya, untuk tiap Q, X, Y yang memenuhi persamaan X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1 dan akan terletak pada elips sebagai bukti dipersilahkannya para pembaca. Contoh 1. Carilah persamaan elips dengan fokus 0,0 E sama dengan 1 per 2 dan pusatnya berimpit dengan titik pangkal. Penyelesaian. Untuk lebih memudahkan kita untuk mengerjakan, buat gambar sebagai berikut. Dari gambar 4 dikurangi 23, mutlak OR sama dengan C sama dengan 4C. Karena E sama dengan C per A sama dengan 1 per 2, maka A8. B pangkat 2 sama dengan 64 dikurangi 16 sama dengan 48. B sama dengan kurang lebih 4 pangkat 4 akar 3. Dari persamaan umum elips, X pangkat 2 per A pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 per B pangkat 2 sama dengan 1. Maka persamaan elips yang dicari adalah X pangkat 2 per 64 ditambah Y pangkat 2 per 48 sama dengan 1. Titik potong sumbu X adalah kurang lebih 8 dan titik potong Y adalah kurang lebih 4 akar 3. Kedua yaitu keterangan elips. Fokus F1 yaitu C, 0 dan direktifnya yaitu X sama dengan A per C. Didapatkan persamaan elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan 1 dikurangi E kuadrat.
Bila diambil F2 yaitu negatif C, 0 dan direktifnya X sama dengan negatif A per C, akan didapatkan persamaan elips yaitu X kuadrat per A kuadrat ditambahkan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dengan B kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan 1 dikurangi E kuadrat. Jadi elips mempunyai dua fokus yaitu F1 dan F2. Adapun keterangan untuk lebih lengkapnya dari elips yaitu ada titik C yang merupakan titik fokus elips, titik pusat elips yang berhimpitan dengan titik pangkal O yaitu 0,0. Kemudian elips mempunyai dua titik fokus yaitu F1 dan F2 dengan mutlak C F1 sama dengan mutlak C F2 sama dengan C. Titik V1 dan V2 adalah titik puncak. Direktrif-direktrifnya mempunyai persamaan X sama dengan A per E dan X sama dengan negatif A per E. Sumbu-sumbu simetrinya berhimpitan dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu simetri yang mempunyai fokus disebut sumbu panjang atau mayor eksis. Sedangkan yang tidak mempunyai fokus disebut sumbu pendek yaitu minor eksis. Ukuran sumbu panjang atau mutlak V1 V2 sama dengan 2A dan ukuran sumbu pendek yaitu mutlak B1 B2 sama dengan 2B. Misalkan X-nya sama dengan 0 disubstitusikan pada persamaan, maka didapatkan Y sama dengan kurang lebih B, berarti panjang sumbu pendeknya yaitu 2B. Tali busur yang melalui fokus disebut tali busur fokus dari elips. Tali busur fokus tegak lurus sumbu panjang disebut latus rectus. Berarti sejauh Q1 ke Q2 adalah latus rectus. Segmen penghubung fokus dan titik pada elips disebut jari-jari fokus. Jadi, untuk tiap persamaan elips, masing-masing memiliki A, B, C, E, dan A per E yang positif, satu dengan yang lain mempunyai kaitan pada gambar. Bisa dilihat dengan jelas, yakni A sama dengan mutlak O V1 sama dengan mutlak C V1, sedangkan B sama dengan mutlak O B1 sama dengan mutlak O B2, dan C-nya sama dengan mutlak O F1 dan sama dengan mutlak O F2. Jika untuk A per E-nya sama dengan mutlak OH1 sama dengan mutlak OH2 dan E sama dengan mutlak F1P per D1P sama dengan mutlak P2P per D2P. Diketahui bahwa C sama dengan A kurang dari A per E, A lebih dari AE. Karena B sama dengan akar A kuadrat kurang C, maka A lebih besar dari B. Selanjutnya materi ketiga yakni jari-jari fokus. Mutlak F1 P dan mutlak F2 P adalah panjang jari-jari fokus ke titik P. Jika kedua fokusnya terletak pada sumbu X dan pusatnya berimpit dengan titik pangkal, maka didefinisikan bahwa mutlak F1P sama dengan E mutlak F1P sama dengan E mutlak X min A per E dan E sama dengan E dalam kurung A per E min X sama dengan A min X. Mutlak F2P sama dengan E mutlak P P2 sama dengan E mutlak X plus A per E sama dengan E dalam kurung A per E ditambah X sama dengan A tambah X. Dari penjumlahan jari-jari fokus kita peroleh mutlak F1P ditambah mutlak F2P sama dengan 2A. Jadi setiap titik pada elips mempunyai sifat bahwa jumlah kedua jari-jari fokus terhadap titik tersebut adalah tetap sebesar 2A atau panjang dari sumbu panjangnya.
Dengan kata lain, elips adalah tempat kedudukan titik-titik, sehingga jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu, atau fokus-fokusnya adalah tetap 2A. Atau elips ialah tempat kedudukan titik-titik sehingga perbandingan jaraknya, yakni jarak terhadap titik tertentu atau fokus per jarak terhadap garis tertentu atau direkstrik, dengan lebih besar 1. Materi keempat, yakni pembicaraan persamaan AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0, dengan A dan C bertanda sama dan tidak sama dengan 0. Diasumsikan bahwa kita mempunyai persamaan X kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0, dengan A bukan sama dengan C, F bukan sama dengan 0, dan berlainan tanda dengan A dan C. Jika persamaan kita bagi oleh min F, diperoleh AX kuadrat per min F ditambah CY kuadrat per min F sama dengan 1, atau X kuadrat per min F dibagi A ditambah Y kuadrat per min F dibagi C sama dengan 1. Karena min F dan A bertanda sama, maka F per A positif dan min F per C positif. Selanjutnya, jika misalkan min F A, jika misalkan min F per A sama dengan H kuadrat dan min F per C sama dengan K kuadrat, dengan H dan K positif, kita peroleh X kuadrat per H kuadrat ditambah Y kuadrat per K kuadrat sama dengan 1. Dalam kurung 4 min 11 adalah persamaan sederhana elips yang mempunyai fokus pada salah satu sumbu koordinat dan pusatnya berimpit dengan titik pangkal. Jika H lebih besar K, maka H sama dengan A dan K sama dengan B, dan sumbu X sebagai sumbu panjang. Jika H lebih kecil dari K, maka H sama dengan B dan K sama dengan A, dan sumbu X sebagai panjang. Untuk Y sama dengan 0. Kita cari koordinat titik potong sumbu X dengan elips, yaitu H dan min H, sedangkan untuk H sama dengan 0, didapat titik potong sumbu Y dengan elips yaitu K dan min K. Penyelesaian dari persamaan 4 min 11 untuk X adalah X kuadrat per H kuadrat ditambah Y kuadrat per K kuadrat. X kuadrat per H kuadrat sama dengan 1 dikurangi Y kuadrat per K kuadrat sama dengan X kuadrat K kuadrat dikurangi Y kuadrat per K kuadrat. X kuadrat sama dengan H kuadrat per K kuadrat dalam kurung K kuadrat min Y kuadrat. X sama dengan kurang lebih H per K akar X kuadrat min Y kuadrat, dengan mutlak Y lebih kecil dari K. Penyelesaian dari persamaan untuk Y adalah Y kuadrat per K kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat per H kuadrat sama dengan H kuadrat min X kuadrat per H kuadrat. Y kuadrat sama dengan K kuadrat per H kuadrat, H kuadrat min X kuadrat, atau Y sama dengan kurang lebih K per H akar H kuadrat min X kuadrat. Hal ini berarti elips berada pada daerah persegi panjang dengan sisi-sisi 2H dan 2X yang masing-masing sejajar dengan sumbu-sumbu elips, dan pusatnya adalah pusat elips. Elips yang pertama ini dapat kita buat sketsa grafiknya dan disebut elips real. Diasumsikan A sama dengan C, F bukan sama dengan 0, berlainan tanda dengan A dan C. Persamaan AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0 menjadi AX kuadrat ditambah AY kuadrat ditambah F sama dengan 0, atau X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan min F per A. Bentuk ini adalah persamaan lingkaran dengan min F per A sama dengan R kuadrat. Berarti H sama dengan K sama dengan R. Dan karena H sama dengan K, maka A sama dengan B. Jadi didapat C sama dengan akar A kuadrat min B kuadrat sama dengan 0.
dan fokus-fokusnya berimpit dengan pusat. Demikian pula dengan E sama dengan C per A sama dengan 0. Jadi dalam keadaan seperti di atas, elips yang kedua adalah hal yang istimewa, yaitu berbentuk lingkaran. Jika F sama dengan 0, persamaan AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0 berbentuk AX kuadrat ditambah CY kuadrat sama dengan 0. Tempat kedudukannya hanya terdiri dari satu titik-titik real, yaitu 0,0. Persamaannya disebut elips titik atau lingkaran titik. Ada kalanya disebut elips tidak benar atau lingkaran tidak benar. Kemungkinan yang keempat, jika A, C, dan F bertanda sama seperti persamaan AX kuadrat ditambah CY kuadrat ditambah F sama dengan 0 berbentuk AX kuadrat ditambah CY kuadrat sama dengan min F. X kuadrat per min F dibagi A ditambah CY kuadrat per min F dibagi C sama dengan 1. Persamaan terakhir di atas adalah persamaan elips imajiner atau elips khayal atau lingkaran imajiner. Kapan dinamakan elips imajiner khayal dan kapan dinamakan lingkaran khayal? Contoh 4-5 bicarakanlah persamaan 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36 dan buatlah sketsa grafiknya. Penyelesaian maksud bicarakanlah di sini kita diminta untuk mencari A, B, C, D, E, A per E. Koordinat-koordinat titik fokus, titik puncak, titik yang terletak pada sumbu-sumbunya dan kedua persamaan direktriknya, serta sketsa grafiknya. Dari persamaan diketahui 9x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 36. Dapat kita tulis dalam bentuk x kuadrat per 4 ditambah y kuadrat per 9 sama dengan 1. Jelas bahwa lengkungan persamaan berbentuk elips real atau elips nyata. Karena bilangan di bawah y kuadrat lebih besar daripada bilangan di bawah x kuadrat, maka sumbu panjang terletak pada sumbu y dan sumbu pendek pada sumbu x. Maka jelaslah bahwa A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan akar 5, E sama dengan akar 5 per 3, dan E per E sama dengan 9 per akar 5. Persamaan direktriksnya Y1 sama dengan 9 per akar 5 dan Y2 sama dengan min 9 per akar 5. Dan kurva elipsnya seperti gambar di samping. Diketahui titik puncak min 8,0, pusat 0,0 dan E sama dengan 1. Carilah persamaan irisan kerucut tersebut. Penyelesaiannya, karena E sama dengan 1, maka jelas persamaan irisan kerucutnya elips dari A sama dengan 8 didapat C sama dengan AE sama dengan 8 X1 sama dengan 4 ditambah sama dengan 4 dan B kuadrat plus C kuadrat sama dengan 64 min 14 sama dengan 48 atau B sama dengan 4 sama dengan akar 3. Berarti sumbu panjang berimpit dengan sumbu X dengan persamaan berbentuk X kuadrat per 64 ditambah Y kuadrat per 48 sama dengan 1. Oke, selanjutnya yaitu tentang latus rectum. Pada lukisan elips, kita dapat menggambar elips melalui dua titik fokus sebagai sumbu utama dalam membuat elips. Latus rectum ialah paling busur yang tegak lurus, sumbu panjang dan melalui fokus-fokus elips. Jika kita perhatikan pada gambar di samping, carilah persamaan latus rectum. Berapakah koordinat titik-titik ujungnya? Berapakah panjang latus rectum itu? Yang pertama yaitu persamaan latus rectum, yaitu X sama dengan C dan X sama dengan negatif C. Yang kedua yaitu substitusikan X kurang C pada persamaan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka diperoleh Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 dikurangi C kuadrat per A kuadrat atau Y
akar 1 dikurangi C kuadrat per A kuadrat sama dengan B akar A dikurangi C kuadrat per A kuadrat. Nah, sama dengan B akar B pangkat 2 per A akar 2. Nah, hasilnya itu B pangkat 2 per A. Jadi koordinat titik-titik tujuannya adalah C, B pangkat 2 per A dan C, negatif B pangkat 2 per A. Panjang lempus rektum itu ialah B pangkat 2 per A ditambah B pangkat 2 per A sama dengan A B pangkat 2 per A. Yang selanjutnya yaitu lukisan elips. Pada lukisan elips, kita dapat menggambar elips melalui dua titik fokus sebagai sumbu utama dalam membuat elips. Melukis elips. Ada beberapa cara untuk membuat lukisan elips, di antaranya dengan benang dan paku, dengan bantuan jangka, dengan jangka dan mistar. Yang pertama, cara untuk membuat lukisan elips itu dengan benang dan paku. Paku kita letakkan pada titik fokus F1 dan F2, maka F1, F2 sama dengan 2C, sedangkan mutlak PF1 ditambah mutlak PF2 sama dengan 2A, dengan A lebih besar dari C. Jadi panjang benang itu 2A ditambah 2C. Ujung-ujung benang dikaitkan pada paku-paku tersebut, kemudian ujung outlet P bergerak, maka didapatkan lukisan elips tersebut, yaitu dengan bantuan jangka. Pertama-tama kita buat dua buah lingkaran yang konsentris atau sepusat. Lingkaran besar dengan jari-jari OA dan sama dengan A, dan lingkaran kecil dengan jari-jari OB sama dengan B, yang masing-masing berpusat di titik pangkal 0,0, dan keduanya disebut lingkaran batu. Yang kedua yaitu buatlah garis tegak lurus dari A pada sumbu X didapat titik D atau AB di sumbu X. Buatlah garis melalui D sejajar sumbu X dan memotong AB di P. Titik P ini adalah suatu titik yang terletak pada elips. Dengan cara yang sama dapat dibuat titik-titik P yang lain, misalnya P1, P2, P3, dan sebagainya. Maka titik-titik ini terletak pada elips. Akhirnya kita dapat lukisan elipsnya, yaitu dengan bantuan jangka. Tentukan dua titik F1 dan F2 dengan mutlak F1, F2 sama dengan 2C, dan C adalah besaran yang tidak nol. Buat lingkaran dengan pusat F dan jari-jari R. Buat pula lingkaran dengan pusat F2 dan jari-jari 2A dikurangi R, dengan A lebih dari C dan A dikurangi C, kurang dari sama dengan A ditambah C. Kedua lingkaran berpotongan di titik P1 dan P2. Kedua titik ini terletak pada elips, sebab mutlak P1 F1 ditambah mutlak P1 F2 sama dengan R ditambah 2A dikurangi R sama dengan 2A. Demikian pula mutlak P2 F2 ditambah P2 F2 sama dengan 2A. Hal ini dapat kita buktikan sebagai berikut. Kita perlihatkan titik P, X, Y, dan kita nyatakan bahwa 9 adalah sudut eksentrik XOA, maka X vektor OD sama dengan A cos theta. Y vektor DP sama dengan 18 D sin theta. Berarti X per A sama dengan cos theta dan Y per D sin theta. Jika theta dieliminasi dengan cara kedua dikuadratkan kemudian difungsikan, maka didapatkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per D kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah bentuk keseluruhan sederhana dari elips.
Persamaan parameter elips. Persamaan parameter elips, kita dapat membuat lukisan elips dengan bantuan dua lingkaran. Titik dalam cara ini telah diperlihatkan bahwa x dan y dapat dinyatakan dengan parameter theta. Keduanya ditulis dalam bentuk persamaan x sama dengan a cos theta, y sama dengan b sin theta. Persamaan parameter elips, persamaan ini disebut persamaan parameter dari elips dengan adalah parameter di sini jelas bahwa untuk setiap titik pada elips selalu berkorespondensi dengan sudut dan sebagainya. Untuk tiap besaran ukuran pasti ada sebuah titik pada elips. Yang ke-8, pemakaian elips. Sebagai kerangka ilmu pengetahuan dalam matematika, tentu elips mempunyai fungsi atau pemakaian sebagai penerapan di kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari seperti lengkungan jembatan, titik fokus cahaya, dan orbit suatu planet atau satelit. Pertama, pada pembuatan jembatan dapat dipakai lengkungan elips atau parabola. Pada pembuatan biasanya konstruksi suatu jembatan lengkungan dapat berupa elips atau parabola karena untuk menjaga konstruk fokus beban agar tetap kuat dan tahan terhadap hambatan udara. Kedua, sebagai titik fokus sumber sinar. Bila titik fokus pertama sebagai sumber sinar, maka setiap sinar yang jatuh ke permukaan akan dipantulkan dan berkumpul di titik fokus kedua. Sumber demikian pula di sebaliknya, sehingga bila kita akan menempatkan sumber cahaya dalam benda yang berbentuk elips, maka sumber cahaya itu harus ditempatkan pada salah satu koordinat titik fokusnya, supaya cahayanya paling terang, bila dibandingkan dengan disimpan pada tempat-tempat lain. Nah, hal ini tentang pembahasan bank soal. Akan disajikan tentang pembahasan soal sebagai refleksi dan contoh soal sebagai gambaran utama masalah. Persamaan elips yang mempunyai fokus di titik 0,2, direktisnya 4 dan pusat 0,0 adalah fokusnya F1-nya itu 0,2 dan F2-nya 0,2 dan sumbu Y sebagai sumber panjang A kurang dari B. Dalam hal ini C sama dengan 2. Direktisnya adalah B1 Y sama dengan B bagi E sama dengan 4. Nah, B sama dengan 4E. Nah, untuk persamaan 1 dan C-nya yaitu sama dengan BE sama dengan 2, BE sama dengan 2, maka E-nya adalah 2 bagi B. Ini persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh B sama dengan 4E, maka B sama dengan 4, 2 per B atau B kuadrat itu sama dengan 8. Maka A kuadrat sama dengan B kuadrat sama dengan minus C kuadrat, A kuadrat sama dengan 8 dikurangi 4, A kuadrat sama dengan 4. Jadi persamaan elips adalah X kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 8 sama dengan 1. Soal nomor 54. Tali busur fokus yang tegak lurus sumbu panjang elips disebut. Penyelesaian. Tali busur yang tegak lurus sumbu panjang elips disebut latus rectum. Jawabannya B. Soal 55. Jika A adalah panjang sumbu panjang dan B adalah panjang sumbu pendek elips, maka jumlah jari-jari fokus elips tersebut adalah. Penyelesaian. Setiap titik pada elips mempunyai sifat bahwa jumlah kedua jari-jari fokus terhadap titik tersebut adalah tetap sebesar 2A, yaitu panjang dari sumbu panjangnya. Karena pada soal sumbu panjangnya adalah A, maka jumlah jari-jari fokus elips tersebut adalah 2A. Jawabannya C, 2A. Nah, berikut ada kuis yang ke-11 yaitu tentang Ibsen kerucut bagian elips. Nah, kuisnya ini untuk soal pertama. Ini soal kedua. Ini soal ketiga. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.